Lo pernah gak sih kayak di hati lo tuh kayak lo yakin lo bakal masuk sana, tapi orang-orang tuh ragu sama lo. Udah, kayak misalkan lo daftar kerja gitu, terus orang-orang tuh ragu gitu loh. Tapi jadi lo tuh yakin masuk sana. Enggak, gue gak pernah kayak gitu. Justru gue mikirnya gue keterima gak ya. Soalnya tuh gue ya tuh lagi karena di ini banget di BUMN. Kalau lu gitu. Gue gak tahu ya kenapa gue selalu gagal dalam tes gitu. Tak karena gue bakal dapet yang lebih baik atau gimana, gue gak tahu. Cuman gue tuh sekarang ngelamar aja gitu tuh. Jadi kayak pemikiran gue adalah ya udah gue gagal 1000 nggak apa-apa deh, tapi gue dapet yang lebih gede gitu loh. Jadi kayak sekarang ini gue ngelamar kemana-mana cuma jadi batu loncatan gue doang. Bisa jadi kayak ini gak sih, kerjaan tuh kayak jodoh-jodoh gak sih? Iya, kita harus salah dulu, kita harus kecewa dulu. Sebenarnya rezeki jodoh itu sama, tahu nggak sih konsepnya? Iya. Dan gue kayak yakin aja, kayak soalnya gini kan, kita kan kayak gue kan ngelamar kerja nggak keterima, udah kayak udah capek banget gitu kan. Nggak mungkin lah Tuhan kayak ngejatuhin gue gitu nggak mungkin lah Tuhan kayak jahat banget gitu loh sama gue. Nah, gue tuh selalu mikir kayak di balik rencana kayak gitu pasti ada baiknya loh. Kayak contohnya gue nganggur dulu mungkin karena bantuin orang tua, satu kali ya, tuh poin plusnya. Terus yang kedua tuh kayak gue ningkatin ibadah gue. Kalau misalkan lo kerja belum tentu lo itu sholat gitu tuh kita mikirnya. Belum tentu juga lo bakal apa ya, kayak lo bakal bersyukur apa gimana. Kalau misalkan nih gue tuh selalu berpikir bahwa kalau kemarin kamu dikasih kerjaan pas after graduate langsung kerja, belum tentu lo tuh nyaman di tempat kerja itu, belum tentu lo tuh kayak lo merasakan feelnya kerja itu tuh. Gue tuh selalu mikir kayak gitu tau. Gue selalu mikir kayak nggak mungkin Tuhan kayak jahat banget sama gue, kayak gue udah ikhtiar loh, gue udah ini nggak mungkin. Jadi ya udah, selama kita ini menurut gue ya jalanin aja gak sih. Dan kita kan pernah buat video yang penyesalan 2002 atau harapan itu kan. Nah itu tuh ya gue pernah buat yang pertama kali itu gue bilang gue nggak mau memulai dengan kebucinan. Dan bener kan gue putus, bukannya apa sih, tapi gue sebenarnya gue nggak suka, bukan nothing to pacaran emang nggak mau sih gue. Cuman gue nggak sepenuhnya nutup hati gue karena gue gamut gitu loh Bang, karena emang lagi ada yang gue incer. Cuman ya siapa tahu ya lu tuh nanti apa sih namanya, kayak sekarang lu belum bareng, siapa tahu nanti kan lu bisa aja langsung nikah. Amin. Jadi gue tuh gini, gue tuh biar bingungnya gini kan, gue punya teman-teman nih, gue ceritain semua kalau I have crush on him gitu kan. Nah terus abis itu mereka bilang karena cowok ini baik, cowok ini attitude good, dia berpendidikan. Terus dia bilang kayak gue ceritanya juga ketemunya kan baik di sini kan. Terus mereka kayak ngomong ya kenapa nggak gas aja gini kan. Terus gue bilang tapi gue ragu, takut juga sih kalau anak ini kayak dia terlalu berpendidikan banget gitu loh Bang. Nah ketika gue tuh gue pernah bawa dia ke Darul Armit gitu. Di saat 2 mantan gue nggak pernah doain, cuma ada 1 doang cowok apa gue doain. Siapa? Yang ini yang baru. Nah terus di saat gue doain itu tuh kayak nggak datang, kayak dia nggak pernah lihat SG gue kalau misalkan gue doa. Cuman kalau misalkan dia udah nyerah kayak gue udah kayak misalkan nih tahajud gue ngomong Tuhan gue mau deketin sama dia, terus gue bacain salawat Nabi Kisah, coba pokoknya jalur-jalur terakhir itu lah ya. Habis itu gue kayak down gitu, kayak oh dia ngeliat SG temen gue tapi dia nggak ngeliat SG gue.
Terus abis itu kayak udahlah nggak mau lagi gitu. Patah hati. Nah terus abis itu sholat duha, lanjut tuh sholat duha paginya. Gue bilang, tuh kan gue udah gak mau lagi, gue udah ngejar lu aja dah, kata gue kayak gitu. Gak sih, gue asal-asal emang gitu. Tapi lu tau gak sih pas gue udah nginap, ternyata dia ngeliat SG gue hari itu juga, Bang. tiga SG dia lihat. Wah lo kayak kenapa di saat gue udah mau menyerah dia datang, kenapa di saat kita kayak ini enggak. Karena pas lu doa itu tuh Berharap maunya itu langsung instan. dijauhin dulu nggak sih? Ya kali kan namanya pacaran haram, Pit. Iya nggak pacaran, Bang, maksudnya kayak tahu maksudnya. PDKT gitu. Iya tahu PDKT abis itu pacaran kan? Enggak mau, nggak pengen. Gue pengennya kayak nggak mau ada ikatan pacaran. Soalnya dia tuh pernah kayak ini loh, ketika gue ajak sharing kayak gini, tapi di WA dia tuh otaknya bener-bener ini, Peng. Kalau kita mah kayak kalau lagi capek ya udah sih istirahat gitu. Karena dia enggak, ya namanya kita masih belajar ya, kita lagi ada di life quarter krisis gitu loh. Dia ngomong kayak anjir, terus dia bilang gue pernah denger sih istilah kayak gini kan berpendidikannya parah ya. Lo juga dapet orang berpendidikan kan, apa juga Unpad ya. Sebenarnya ya alasan gue kemarin mutusin cowok mantan gue ini itu ya karena pertama gue tuh pengen perbaiki diri gue. Terus gue tuh ngeliat hal-hal aneh yang nyakitin di gue waktu di Instagram. Terus gue nangis mulu. Gue kata gue nggak mau kayaknya sama dia lagi, kayak gue tuh debatin. Terus gue kayak jauh banget sama Tuhan waktu itu. Setelah sudah langsung kayak gue pengen ya udahlah gue balik ke Tuhan aja deh daripada bisa ketemu lagi gitu. And then gue keterusan, gue kayak suka banget nih ketemu teman. Dari situ rezeki gue lancar, teman-teman gue deketin gue segala macem, gue dikasih teman-teman yang banyak gitu tuh. And then gue lupa lah sama nih cowok, sama mantan gue itu kan. Dan so mantan gue ini ternyata di saat gue udah semuanya nggak ke dia, dia ngejar gue. Tapi di saat itu dia kayak nggak ngasih kepastian kayak gue ngurusin dia. Seharusnya kalau emang dia mau sama gue, harusnya dia bilang masih suka sama gue dong. Itu enggak. Nah terus habis itu udah deh gue ini aja, kayak gue fokusin dia sekarang adalah kayak ini loh, kayak pengen kerja karena gue nggak ada pikiran buat pacaran dulu segala macam gitu kan. Nah terus gue kemana-mana tuh kayak pengen jalan ke masjid. Karena gue pengen kayak gini nih, kayak gue tuh pernah dengar suatu quotes dari Ustadz siapa gitu ya. Dia bilangnya kayak kalau cita-cita kamu udah sebesar harapan dan itu sangat mustahil banget, kamu pasti bakal bawa itu ke sholat tahajud kamu. Gitu gue tuh nerapin itu sebenarnya. Nah dari situ tuh gue suka tahajud gitu loh, Bang. Emang sebelumnya lo nggak suka? Enggak, dulu tuh yang lo ingat ya sih yang kita jalan tambahan nih Mas Upi ya. Yang gue lupa deh gak sholat. Iya kan? Dia menghindar. Iya kata gue. Iya dulu tuh kita tuh bener-bener jauh banget sama Tuhan. Tapi sekarang kayak kita. Sekarang gue jalan sama dia apa-apa. Ada sholat dulu yuk. Sholat dulu makan. Iya karena gue setandu itu cuy. Habis itu gue langsung kayak berterima kasih loh sama Tuhan. Maksud gue Tuhan nungguin gue 5 tahun gue dari kuliah itu sampai akhirnya gue terketuk hatinya. Ya nama Tuhan mah nggak ada yang nunggu, pasti nungguin nggak sih? Iya maksud gue kayak lu harus nunggu 5 tahun lu baru gue ini gini gitu loh. Tinggal cerita lah gue mutusin si cowok ini kan. Gue nggak tahu cowok ini galau apa enggak, cuman dia bilangnya sih iya. Gue nggak kepikiran sama sekali, soalnya dulu waktu gue nangis di Lampung dia tuh nggak terlalu yang mikirin gue, kayak jadi ya lost interest loh, Bang. Kalau Nila mau move on tuh lo pikiran nggak sih yang jelek-jelek dia? Iya, gue mikirin yang jelek dia. Terus kayak gue tuh love interest yang kayak dulu lo nggak ada di saat gue nangis-nangisan. Lo tuh dulu lo bodo amat gitu tuh. Jadi gue kayak ya udah di rumah tuh demi Tuhan gue nggak tahu ya.
Tuhan ngejagalin rencana gue tentang percintaan, tapi orang tua lo kayak nge-stop lu, nanyain lo udah makan belum, lo di mana, udah sholat belum, lo ini enggak, lo butuh ini enggak, lo butuh ini enggak. Sumpah bulan puasa kemarin tuh bener-bener gue kayak gue nggak mau pacaran, karena kalau misalkan nanti gue ngomong gue sayang lo, gue kangen lo, dosa dong gue. Kayak kita udah ngumpulin pahala banyak nih, ya kan. Nah dia tuh waktu di bulan Ramadan itu ngomongin kayak gitu mulu, terus gue bilang jangan ya, soalnya lagi puasa gini-gini kayak gue tapi serius aja. Terus gue sumpah ya, terus gue tuh kayak bulan puasa itu dikit banget waktunya, kayak ngerasa cepet banget berganti puasanya. enggak harinya, kayak hari-harinya berjalannya cepet gitu loh kan. Jadi gue tuh kayak mikir hari gue kurang gitu. Nah terus gue kan ini juga ya kayak buat konten juga gitu loh, gue kadang ngedit kan. Terus habis itu gue disuruh beli makan, itu yang gue tuh setiap hari kayak keluar gitu, kayak nyari takjil, terus nyari takjilnya sekalian ini sekalian ngonten. Iya, sekalian ngonten, sekalian pulangnya masih belum maghrib. Habis itu terawih kan gak ada waktu ya kita ya di situ kayak gitu mbak. Habis itu pulang terawih capek tidur, kayak gue nggak ada waktu mikirin pacaran kemarin itu waktu ini. Atau kayak gitu mah padat banget ya. Berarti sama kayak gue waktu puasa kemarin tuh, cuman bedanya gue tuh udah pertengahan mau terakhir. Jadi kata gue, aduh kenapa nggak dari awal ya puasa kayak gini, kayak Enak kan? kata gue padet gitu loh waktu tuh, nggak kerasa. Nah habis itu gue tuh nggak pengen kayak punya masalah kayak masalah itu diceritain ke orang gitu. Kayak contoh gue lagi stres overthinking karena nggak ada kerjaan yang masuk, terus gagal beribu kali. Gue tuh nggak pengen gitu, karena semakin gue stres, semakin gue ngomongin ke orang, itulah yang bakal gue track ke diri gue sendiri, bakalan kenyataannya begitu. Jadi gue kayak ya udah nyari kerja gampang kok gitu walaupun kenyataannya emang jadi realitanya susah kan, cuma udah gitu mikirnya. Terus Sebenarnya nggak susah nggak sih? Sebenarnya emang gampang, cuman tuh kitanya terlalu memilih. bukan kitanya, kerjaannya yang milih-milih. Iya sih. Kadang kita udah dapat, tapi masalah jarak. Terus udah dapat, taunya masalah kerudung. Iya. Terus masalah gaji yang kurang sesuai. Menurut gue Oh kalau gaji gue pernah juga. menurut gue mau S1 apapun SMA Sini. tahun SMA gaji 2 juta tuh nggak masuk akal, minimal 3 juta lah, karena kita berpendidikan dan juga kita tuh ngeluarin duit itu mahal, kita sekolah itu mahal, apalagi kita pondok dan mahal banget ya pondok kita menurut gue. Pokoknya gue kadangan bokap gue milih-milih juga loh kalau gue kerja. Gue sama si mantan gue putus lah, gue karena gue bukan karena gue sudah tidak ingin, ya tidak ingin sih sebenarnya, udah pengen melupakan. Emang tidak ingin juga. Nah ya udah lost interest. Berapa lama dia punya cewek baru. Nah, gue nggak ngerti kenapa setiap orang yang pacaran yang mantan sama gue langsung dapet ceweknya cepet setelah putus tuh. Ya karena dari sebelumnya berarti dia udah PDKT. Nah habis itu tuh kayak misalkan gini nih Peng, gue sebelum sama mantan gue yang pertama itu, dia mantan sama mantannya itu nggak ini loh. Misalkan nih gue kan punya 2 mantan. Yang mantan yang pertama itu dia jarak pacaran putus sama mantannya yang sebelumnya itu 2 tahun. Nah yang kedua sama 2 tahun juga. Tapi giliran setelah sama gue langsung gitu, kenapa ya? Gue kayak Enggak, lu mikirnya tuh jadi lu nggak terima apa gimana? terus kayak aneh aja Peng, kayak kenapa waktu sama gue mereka tuh langsung dapat yang baru gitu loh. Berarti lu nggak terima ya? Lebih ke arah nggak terima juga sih, Karena tiba-tiba lu aja waktu dulu putus 2 tahun ya baru ketemu ya sama gua gitu, karena malu
Terus sekarang giliran putus sama lu malah langsung ketemu yang baru. Kalau gua sih ya bodo amat. Iya sih ya. Karena berarti kalau gua ya mikirnya ya berarti dia dari sebelumnya udah kayak gitu nggak sih? Berarti kalau dia cepet, berarti dia dari sebelumnya udah antara dia main aplikasi makanya langsung. Katanya dia ini apa sih namanya, Shopee. Kok gue kayak nggak percaya gitu ya. Maksudnya Dia kayak house like Shopee, oh dianya live Shopee, si ceweknya. oh si ceweknya. Kok gue nggak, gue juga sih. Nggak masuk akal. Gue juga lagi mikirnya gitu. Enggak, maksudnya dia live Shopee ceweknya, terus habis itu dia langsung suka gitu jadi ya. But nanti ada yang gua di belakang kamera tuh kayak sebenarnya dia happy kalau misalkan dia happy, terus sekarang dia bucin banget. Oke, Siapa? si mantan gue bucinnya. Itu pas awalnya doang kali. Tapi sama gua awal-awal tidak bucin. Awal-awal sama lu bucin kan? Enggak, beda banget. Sekarang tuh kayak dia masuk nama IG-nya gitu, di bio IG-nya. Antara ceweknya yang posesif atau enggak emang dianya yang kayak oh gue dapat yang cakep banget nih, terus dia berkerudung apa enggak? Berkerudung. Iya, Iya, lu gitu. rasanya ngeliatnya cakep banget gak? Cakep sih, Emang ya? Lu ada fotonya? gitu aja. Terus Jadi mungkin menurut dia cakep nih, terus mungkin dia ada value yang kayak dia ninggiin dia gitu. Jadi kayak cowoknya tuh kayak aduh gue beruntung banget nih dapet cewek ini, terus habis itu gue nggak mau nih kehilangan gitu. ya iya sih, mungkin ya. Karena gue tipe orang yang pacaran itu harus jauh message bareng loh, bukan anaknya kamu lagi di mana, kamu lagi ngapain gitu kan. So, Atau enggak emang dari ceweknya juga bucin, makanya dia balas bucin. Lu gitu gak? dulu gue bucin tahu. Apa-apa kayak ini atau enggak lu kayak ngambek parah banget sih nggak Dulu gue dicantumin di bio gitu. dia marahin gue balik kayak gitu. Sumpah sih. Sekarang enggak ya. Berarti emang dari dulu dia tuh pacaran sama lu kayaknya cuma manfaatin doang gak sih? Kayaknya lu gara-gara pinter, nah dia memanfaatin. Terus dia ngomong, makanya aku kalau sama kamu takutnya kepikiran kayak gitu. Maksudnya Kepikiran manfaatin siapa? si cowok ini ngomong gitu. Cuman ya gue kalau misalkan awan dimanfaatin ya gue terima kasih aja, gue bermanfaat gue. Dan gue selalu berpikir bahwa nggak mungkin gue nggak bakal dapet yang lebih baik, karena ketika kita sedang memperbaiki diri kita sendiri, nanti jodoh kita tuh lagi perbaiki diri loh, ya kan. Terus teman-teman gue juga ngomong kayak nanti juga lu bakal ada saatnya lu dapet cowok yang royal. Iya, gitu. tau gak sih bisa jadi cowok yang lu impiin yang ini nih. Mungkin Tuhan tuh tahu apa buruknya dia atau yang orang gak tahu. Jadi kayak dikasih cowok yang sama-sama kayak lu saling apa berjuang gitu. Iya Ya gak sih? Makanya lu gak dikasih gitu mungkin. Tapi nanti dulu yang mana dulu ini? Ini yang sekarang ini yang lu suka ini. Ya dikasih, tapi nanti dia jangan ngomongnya jangan gak dikasih. Gue kayak Enggak, maksud gue tuh siapa tahu dalam jangka waktu dekat ini. Atau enggak siapa tahu lu tuh kayak yang lu bilang kok giliran gua menjauh dia malah mendekat, giliran gua mendekat dia menjauh. Siapa tahu waktu lu mendekat waktu lu menjauh itu dikasih ujian sama Tuhan, itu ujiannya. Dan Lu dia bakalan tahu. ini enggak. Nah, giliran lu mendekat, nah lu dikasih apa sih tantangan gitu loh. Iya sih. Karena Tuhan Jadi atau enggak lu dijauhin karena ada yang lu nggak tahu dari dalam diri dia kayak gimana. terus gue tuh yang sama yang ini gue sama mantan gue nggak ada permasalahan apapun ya. Gue sama dia juga udah clear. Maksud gue ya selama berbahagia dia ada. Gue Ya tapi kalau mantan lu nonton YouTube lo gini gimana? nggak apa-apa, biar dia tahu kalau gue sama dia tuh, biar dia tahu aja. Maksud gue
gue sama mantan gue tuh nggak ada putusnya baik-baik loh, tapi guanya ngeblok karena menurut gue gini, orang-orang yang ngeblok, gue tanya kenapa lu nggak ngeblok, ini mereka kayak ngomong, gue pengen nunjukin kalau misalkan gue tuh bahagia tanpa dia gitu kan. Menurut gue kesehatan mental gue lebih penting gitu ya. Jadi contoh, ya misalkan nih si cowok sama cewek bucin banget, terus gue kepikiran, what for? Buat apa? Ya kan? Daripada lu sakit hati, daripada lu ke psikolog, mendingan lu udah berhentiin aja. Menurut gue kayak gitu. Terus daripada gue masih sama maksudnya masih capek kontak sama mantan gue ini, yang ada gue fake di Instagram kayak gue sok-sokan strong gitu-gitu loh. Nah kalau sekarang gue ngeblok itu, gue lebih kayak pede aja gue iniin, kayak dia nggak usah tahu deh hidupan gue kayak gimana, gue nggak harus validasi kalau misalkan gue bisa tanpa dia tahu pun gue bisa loh tanpa dia, gue bisa main sama temen-temen gue gitu-gitu tuh Peng. Jadi kayak blok mantan itu bukan berarti karena kita nggak bisa kayak kita masalah gitu, cuman buat kesehatan mental gue aja. Terus sih kalau gue untungnya gue nggak harus validasi dengan mantan gue gitu-gitu loh. Tapi kan ada orang yang kayak alasan nggak mau ngeblok tuh bukan gara-gara gue bisa nunjukin nih kalau gue bisa tanpa dia, bukan. Kan ada juga orang yang nggak ngeblok tuh karena Dari silaturahmi. males gitu loh, kayak udahlah biarin aja jadi temen aja gitu kan ada. Jadi ya udahlah jadi temen aja. Ya biarin aja, nggak usah di blok, biar jadi temen. Toh putusnya baik-baik. Kan. Iya sih, cuman gue orang yang menurut gue kayak gitu dulu, gue lebih suka nyembuhin diri gue dulu, gue nggak, kan ada aja sih coach yang ngomong gini, jauhin aja orang-orang yang toksik, jauhin aja orang-orang yang buat lo sakit hati, kayak ngeblok itu nggak apa-apa, itu kayak itu gue yang kayak gitu ya. Kalau gue sih dulu ya ngeblok tuh bukan karena udah putus, bukan karena udah ini. Ngeblok tuh karena marah gak sih, gue lagi pacaran nih, terus habis itu marahan, udah cekcok, terus habis itu ngeblok gitu karena biar dihubungin dari akun lain gitu. Itu loh yang gue cari. Itu. Tapi dia yang enggak ya. Iya, enggak. Siapa gue? Enggak Ya dulu sih kan gue suka ngeblok. Ya udah di chat, dia dicari. Cuman kan sekarang udah nggak pernah ngeblok lagi. Sekarang nggak pernah berantem gitu loh. yang sini. Jarang berantem, paling kayak gue lagi marahan nih misalnya sama lu, terus habis tuh tiba-tiba marah, cekcok panjang lebar, debat, terus habis itu tiba-tiba kayak ya udah terus aja. Nah kalau kita masih dalam keadaan emosi kan tiba-tiba oh ya udah gitu kan, langsung inian kan, karena kita lagi panas asal jawab gitu kan, biar kayak nyesel ngomong kayak gitu. Taunya omongan kayak gitu tuh kayak kadang emosi. Nah nanti lama kelamaan kita mau baikannya kita kayak di dalam hati nih kayak ini nih, kayak apa sih namanya, kayak kepikiran elah gimana ya cara nyambungnya, sih. Nah tapi sekarang tuh enggak, sekarang tuh kayak diem dulu, nanti gue bilang oh ya udah ayo putus. Nah dari situ nanti giliran udah dia ngomongin ayo putus, nanti dianya gini nih, enggak gitu. Mantan gue kayak ya udah aku kan putus, kayak gue tuh pengennya kayak gitu tuh, dianya nggak mau. Karena guanya nangis dulu, diem dulu. Kalau yang awal-awal tuh kayak gue nih apa sih namanya berantem hebat gini. Nanti ngomong oh ya udah pulang ke rumah kayak gitu ya kan, terus kata gue gitu kan, pulangin lah gue ke rumah, mau kemana, pulangin enggak gitu. Nah dia tuh jadi cara minta maafnya tuh beda, dijauhin gitu loh, diajak ke jalan, terus habis itu diem, terus habis itu nanti baru ngobrol gitu. Kalau masih enak kan. Nah kalau dia kayak nyari ribut, berantem ke gue, apa sih maksud gue tuh bukan kayak gini, bukan gini terserah lo lah. Nah diem tuh, gue ngediemin dia. Nah dia juga diem kayak elah pengen nangis, elah apa sih nggak kayak gitu lah maksudnya. Gue kata dia ajakin pulang kan, terus habis itu kata gue
lagian sih kata gue bla terus habis itu nanti enggak gitu apa nanti dia nangis baru gue luluh. Lucu ya, lucu ya. Baru gue luluh. Kadang gue sama saudara gue juga gitu, gue nih dimarah-marahin nih ya, gue dimarahin kadang sama orang tuh ya, cuman kalau kayak lu nih marahin gue, buru cepetan anjir, gue nggak bisa, lu udah lama banget gini marahin gue misalnya gitu. Nah nanti di situ tuh gue kayak apa sih gini gue kayak kesel gitu kan, emosi marah. Tapi nanti gue tuh giliran kayak kita di pondok aja sih kayak tiba-tiba lu tuh negor gue lagi. Nah dari situ gue tuh kayak gampang banget gitu loh, gampang Paham. ya gitu loh. Tapi cewek emang kayak gitu, gampang marah tuh gampang dulu. Tapi kan ada juga orang yang kayak cewek tuh kayak dendaman, gue benci banget. Oh iya. Mungkin Adalah tuh sakit yang kayak hatinya udah gitu. parah, Peng. Iya. Tapi kalau gue sama mantan gue, kalau misalnya gue minta Sakit hati kalau misalnya gue ngambil cowok dia. jangan. Enggak, kalau misalkan mantan gue, kalau gue minta putus kemarin itu, dia langsung, ya udah putus aja, ya udah sana pergi, gitu-gitu. Jadi nggak ditahan, Peng. Kayak dari situ kan gue jadi kayak urusin terus ya. Lama-lama ya udah, terima kasih palingan. Tapi cewek tuh gini gak sih, kalau cowoknya kayak bucin, kayak ih saya gini gitu, kitanya malah kayak biasa aja gak sih? Iya. Tapi giliran cowoknya cuek, kayak kitanya yang kesukaan, kitanya yang kayak terlalu suka gitu ya, nah nanti kitanya yang kayak bucin banget, kitanya Iya. ngejar-ngejar. Tapi giliran cowok itu posisi gue sekarang. Dulu gue tuh kayak awal-awal dia bucin, kayak apa-apa di storyin, terus habis itu gue bilang, ih jangan kayak gitu malu. Gue kan dulu masih ini ya, Kebalik gue masih enggak capek kali ya. enggak dengerin dulu. Jadi awal-awal tuh dia kayak gitu kan, ngetek gue dulu tuh, gue tuh kayak ngelarang, ih jangan kayak gitu, ih jangan mukanya jelek banget sih kata gue lagi muka kayak gitu, entar lagi kusam, entar terus tetap dia bijadiin ini, kata gue, ih jelek apa sih, cakep kata gue. Kata dia enggak gitu. Nah itu kan gue tuh jadi kayak ngerasa apa sih namanya, kayak gue tuh dulu masih insecure lah ya istilahnya kan. Gue ngeliatin mantannya tuh cakep kan, tapi itu dia tuh kayak nginin gue banget. Nah sekarang ini kayak apa sih nah yang tengah-tengah itu tuh gue yang ngejar dia, nah dia yang biasa aja. Nah yang terakhir ini kayak dia yang kayak masih kayak kadang ngalah, kadang kayak balik lagi kayak awal. Nah gue yang kayak ngejauh, Iya. Gue ngerti. gue yang biasa aja karena kayak ngerasanya siapa sih. Iya. Karena lo awal-awal masih belum cinta banget. Jadi Iya cewek kan kalau dari ketemu nol. sama cowok tuh dari 0 sampai 100. Kalau cowok dari 100 ke 0. Jadinya love bombing gitu gak sih? Gitu. Cuman alhamdulillahnya nih yang terakhir sekarang ini tuh tiba-tiba dia kayak gitu lagi. Makanya gue bingung, kayak kadang gue bilang ya kan hari ini gue mau ininya, terus habis itu kata dia nanti dia gini, ya udahlah hari ini nggak jadi gitu, kayak udahlah hari ini pulang aja gitu. Kayak apa sih daripada kepikiran, kata dia ya udah, atau enggak ya udah hari ini keluar ayo gitu. Terus Ya, gue padahal gue bucin biasa aja gitu loh sekarang tuh gitu. Nah tapi sekarang emang gitu. fase sekarang ini sama-sama bucin, cuman bucin yang biasa aja, yang normal, nggak yang kayak awal dia bucin banget kayak perjuangin banget. Nah pas tengah gue yang bucin banget, dianya yang kayak gue yang awal. Nah kalau yang terakhir ini kayak sama gitu loh. Karena lu udah ngelewatin fase berapa tahun. Jadi lu udah tahu Baru setahun. Baru setahun. Baru setahun anjir. Gue dan nanti lagi Gue juga nggak mau lama-lama. Oh iya, mau jadi nikahin. Bukan. Dah, woi ini udah 30 menit. Nanti kita mau gue pengen bikin nama dia dream life wedding gitu, kayak dream wedding. Bukan dream wedding, kayak kita pengen dapet cowok kayak, bukan sih, maksudnya dia udah dapet cowok, kan gue belum. Maksud gue nanti kan dapet cowok dalam jangka waktu panjang tuh kita kayak mau ngapain aja gitu-gitu lah, maunya dilamar kayak gimana. Oke, stay tune in part 2 guys. Bye. Kalau